Halo guys, kembali lagi ke channel Single Backpacker Kejawen. Melanjutkan perjalanan setelah dari Pantai Gemah, kita melanjutkan ke perjalanan Pantai Karanggongso. Oh ya, perlu kalian ketahui Karanggongso itu nama desa ya, bukan nama pantai. Kalau nama pantainya itu Sambironce sama Pasir Putih. Full. Untuk akses ke Pantai Karanggongso itu cukup bagus, melewati JLS yang viral itu, jalur lintas selatan namanya. Jadi sepanjang perjalanan kita disuguhi dengan pemandangan laut dari jalanan yang kita lewati dari atas bukit. Karena liburan Nataru dan liburan nasional di sini cukup macet. Jadi di pantai sekitar Tulungagung, Trenggalek itu kalau weekend itu sangat-sangat macet ya guys ya, karena ya menjadi tempat spot wisata baru untuk orang-orang lokal. Dan seperti ini suasana. Kalau lurus itu Pantai Mutiara, tapi Pantai Mutiara itu sepi karena nggak ada untuk spot bermain seperti perahu dan nggak terlalu ramai jika lurus. Kalau ke kanan ini Karanggongso, Sambironce dan Pasir Putih. Kita berada di Pantai Sambironce. Untuk tiket masuk cukup lumayan mahal dari Pantai Gemah. Nah ini macet sekali, ramai total untuk akhir tahun dan liburan weekend. Tiket masuknya 15.000 per orang dan 5.000 untuk mobil parkir. Ini saya parkir di Sambironce, tidak di Pasir Putih karena takutnya nanti kalau di Pasir Putih nggak punya lahan parkir karena tempat parkirnya sangat sempit di sana. Di sini sudah sangat-sangat full, bahkan harus menunggu sebentar untuk dapat parkiran. Ini Pantai Sambironce. Pantai Sambironce ini bukan Pasir Putih ya guys ya, tapi ada spot wahana seperti perahu, terus bisa buat berenang di pinggiran gitu. Tapi ini bukan tujuan tempat saya mau ke Pasir Putih. Sangat banyak sekali tempat sampah karena saking banyaknya orang. Nah seperti inilah Pantai Sambironce, sangat ramai. Kalau tikar ini kalian sewa ya 20.000, jadi diharapkan kalian bawa sendiri. Kalau perahu itu 20.000, kalian sekali naik, satu orang naiknya 20.000, muter di pinggiran pantai. Untuk perjalanan dari Pantai Gemah ke Pantai Pasir Putih ini cukup 30 menit ya guys ya, karena jalanannya juga memecah gunung, jadi cepat. Jalur lintas selatan ini cukup ramai sekali, ini banyak orang, sepeda motor juga berparkir di pinggir jalan. Sewa tikar di sini 10.000, tapi yang kecil ya guys ya itu. Kalau yang kain itu 20.000, yang 10.000 itu yang plastik itu, kayak perlak lah. Yang kanan itu yang kanan. Nah ini kita sekarang mau menuju ke Pasir Putih. Kalau lewat Pantai Sambironce ini kalian harus lurus mentok. Nah itu ada jembatan kecil, nanti kita menyeberangi jembatan kecil. Karena di Sambironce kita bingung mau ngapain, karena juga pasirnya pasir kotor, juga banyak tempat sampah. Nah ini kita sedang menuju ke Pantai Pasir Putih, melewati jembatan kira-kira 300 atau 400 meter. Jadi di balik pantai ini sudah ke Pasir Putih. Situasinya seperti ini. Nah ini jembatannya ini. Kalau kalian mau langsung ke Pasir Putih naik kendaraan, kalian harus melalui pintu keluar parkiran Pantai Sambironce. Nanti ada arahnya Pantai Pasir Putih. Di sini cukup ramai, banyak orang berenang di pinggiran gitu, anak-anak kecil terutama, karena kan emang liburan nasionalnya kan liburan anak-anak sekolah. Ini Pak, kita sudah melalui jembatannya kecil seperti ini. Ini emang dibangun untuk akses menuju ke Pasir Putih, untuk memudahkan, karena di
Pantai Pasir Putih parkirannya sangat-sangat terbatas. Untuk bis nggak bisa parkir di Pasir Putih, kalian harus parkir di Pantai Sambironjo. Karena kita nggak mau resiko, makanya kita parkir di Pantai Sambironjo. Daripada nanti di sana kita nggak dapat parkiran, wah tambah bahaya, kita bingung lagi nanti. Udah nyari yang ada-ada aja. Untuk agenda di sini kalian cocoknya itu misalkan pagi di Pantai Gemah sampai siang jam 11-an atau jam 12. Nah, kalau sudah puas di Pantai Gemah baru ke sini. Jangan ke Pantai Gemah dulu, jangan sampai ke Pasir Putih dulu baru ke Pantai Gemah. Nanti setelah dari, nah ini udah wilayah Pasir Putih nih, jadi cukup menyeberangi jembatan sedikit itu, nah di paling 300 meter udah sampai di tempat Pasir Putih. Ini orang-orang juga banyak sekali yang lalu lalang dari Pasir Putih balik ke Pantai Sambironjo. Mungkin parkirnya juga sama mungkin. Nah, ini ada batu-batu. Kalau kalian turun ini cukup murah tenaga, jadi kita nggak recommended banget kalau mau mainan pantai di area sini. Mungkin kalau di sini cocoknya buat foto-fotoan aja sih. Nah, ini kita udah berada di Pantai Pasir Putih. Suasananya juga cukup ramai banget. Karena nggak semua orang kan kesini karena pantainya kecil. Nah, itu parkirannya jadi di pinggir jalan gitu ya guys ya, di depan pusat oleh-oleh. Acara naik kapal. Terus naik kapal ini. Oh iya, kalau kalian mau kesini itu batas maksimalnya jam 4 ya kalau akhir tahun. Karena ini akhir tahun yang jam 4. Jadi akses ke sini jam 4 sudah ditutup, kecuali kalau yang mau menginap kalian menunjukkan tiket hotelnya atau bookingannya mungkin. Kalau kalian mau di sini itu bisa bermain banana boat, speedboat gitu, terus habis itu perahu, cuma itu. Tapi kalau di Pantai Gemah tadi kan dari rental motor, ATV dan lain-lain. Nah, ini udah full sekali ini. Oh, ada bis itu. Ada bis juga di sini. Tapi sangat resiko juga sih. Tapi ya terserah kalian kalau misalkan bawa rombongan mau ke sini. Di sini juga ada yang menyediakan ban untuk berenang di pinggiran gitu. Karena saya kesini rame-rame, jadi saya memilih tempat yang paling ujung, yang lebih sepi. Kalau di sini ramai sekali. Kita kesini mau main ke speedboat, yang banana boat itu loh. Kalau naik banana boat itu 40.000 per orang. Tapi ini tadi saya tawar 25.000 nggak boleh, atau 30.000. Jadi kalau kesini kalian mending naik perahu, mainan perahunya itu di sini atau banana boatnya. Lebih enak ketimbang di Pantai Gemah. Kalau di sini kan berteduhnya kan langsung ke pantainya, jadi tempat berteduhnya langsung ke pantai, jadi enak aksesnya. Juga cocok untuk berpiknik, makan bersama di sini juga cocok, sedikit adem. Seperti inilah ramainya, banyak tapi nggak terlalu ramai kayak tadi. Nah, ini akhirnya kita dapat harga di 25 waktu menjelang akhir jam-jam setengah 4 tiba-tiba orangnya datang lagi, terus kita tawar 20.000 nggak boleh, akhirnya 25.000 dilepaskan, tapi dengan catatan 10 orang minimal gitu. Tapi karena kita bawa 18 orang, 20 orang, terus akhirnya yang ikut cuma 16 orang, akhirnya dilepaskan. Jadi kalau kalian sore di sini kalau rame-rame bisa lah buat tips nawar itu tadi, nanti pasti didatengin lama kelamaan daripada nggak ada kerjaan kan ya. Tapi siapa tahu kalian juga bisa nawar mungkin di siang hari dengan udah pura-pura cuek aja lah, nanti mungkin siapa tahu dilepaskan. Untuk bermain banana boat ini 3 kali putar ya guys ya. Dan sekian, nanti kita lanjut lagi waktu kita ke CLS. Assalamualaikum.